Nek iso kan bumbu kosong. Ini adalah suara-suara orang yang waras. DPP Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Pak Yudhoyono dan langsung sudah gandingan dengan Mas Dirham Akbar Aksara. Kalau saya mengatakan demokrasi brutal, brutal ini karena orang nggak partainya kok dicalonkan. Yang rekom itu, yang bingung itu justru bukan masyarakat, tapi calon itu juga bingung. Jadi calon itu bingung, gue bingung golek pasangan, gue bingung golek duit. Jadi nilai tawarnya terlalu tinggi karena ada yang mengatakan kepada saya, nilai apa mas? Nilai untuk mendapatkan rekom. Pasarannya itu dia mengatakan begini, saya itu ditanya 7 miliar ada, saya siapkan begini. Tapi kalau setelah dapat rekom berapa saja ada. Ketika saya ditanya bagaimana soal amunisi dan lain-lain, saya jawab, saya mau merubah mindset ini. Masyarakat harus butuh saya, partai butuh saya. Setelah itu saya mengabdikan diri saya selama 5 tahun untuk menjadi pelayan, benar-benar melayan masyarakat. Sekarang ini kan ngomong saja orang. Aku ini pelayan rakyat. Aku ini mewakili rakyat. Berarti sampai nggak mau bayar dulu intinya? Nggak mau. Karena apa? Begini. Kalau saya taruhlah ada bandar yang sudah ketemu saya, entah itu beneran apa nipu, saya nggak tahu. Tapi dia menyiapkan dana yang besar sekali. Kalau saya menuruti dia dan saya menuruti partai, saya menuruti masyarakat, andaikan saya keluar 20 miliar saja untuk 1 juta suara kali 50, kemudian keluarlah uang 20 miliar, kembalinya dari mana kalau tidak mencuri? Jadi diksi yang dipakai dengan silang sengkarut ini leren buka kamus loh. Bahasanya sebenarnya kan identik dengan semerawut. Ini harus saya jelaskan pada teman-teman Jamal TV dan teman-teman masyarakat Lamongan bahwa tidak ada yang semerawut bagi PD Perjuangan ya. Karena kita sampaikan bahwa proses pilkada kita publish 23 April sampai 7 Mei kita buka pendaftaran. Prosesnya seperti itu kan. Buka pendaftaran, kita publish nama-namanya, ketemu 8 pendaftar, 6 calon bupati, 2 calon wakil bupati daftar di PD Perjuangan. Kenapa sampai sekarang belum fix? Nah ini harus saya sampaikan. Proses itu kemudian selama 1 minggu tim yang diperintah oleh Dewan Pimpinan Cabang ini melakukan analisa SWOT. Jadi seluruh person termasuk Yai Lubang ini kita analisa ya, potensi apa kemampuannya, kelebihannya, kekurangannya dan harapannya kayak apa itu kita analisa walaupun itu sifatnya internal. Nah dari proses itu kita kemudian sampaikan kepada DPP karena itu nanti palunya. Jadi kalau kemudian kita dinamakan sengkarut, yang sengkarut itu kan mungkin kata lain, mungkin loh ya. Kalau kita enggak, kita masih berproses. Nah sampai hari ini kenapa belum turun? Ya ini bagian dari strategi lah. Berarti benar nggak kata Pak Jirubai tadi selain pertimbangan elektabilitas ada pertimbangan isi tas itu? Oh, kalau itu saya sampaikan sejak orang daftar, mesti saya tanyakan duit. Saya sampaikan, tetapi duit itu untuk calon, bukan untuk partai. Harus saya sampaikan bahwa yang namanya pemilihan itu ada TPS. Jumlahnya sekian. Di TPS itu ada saksi. Saksi itu harus dihitung minimal siap 4 miliar. Harus saya sampaikan, ini bukan mahal Pak. Di PD Perjuangan tidak ada mahal begitu. Tetapi mesti ditanyakan tentang kesiapan itu. Toh itu untuk pemenang. Selain untuk biaya saksi, untuk partai ada? Oh, kalau soal itu sifatnya internal. Jadi kita sama calon mungkin ada untuk konsolidasi. Kita harus jujur saja. Akhirnya berapa? Kalau itu kan kondisional. Kalau randonnya itu domainnya DPP, Pak. Apakah nanti dijatuhkan ke Jawa Timur berapa kabupaten kota itu kan sana.
Berarti Di Sulawesi berapa kan? DPC tidak punya wewenang. Oh, enggak pernah. Enggak ada. Berarti DPC ini hanya sebagai pintu yang menentukan tetap DPP. Karena itu bagian dari mekanisme. Artinya bahwa yang namanya pilkada ini harus dilakukan satu kalau memang memperoleh suara lebih dari 10% dan siap menyalurkan. Oh, tertutup itu. Nggak buka pendaftaran. Tertutup kalau kita sudah bisa mengusung sendiri. Karena kita nggak bisa, maka kita buka pendaftaran. Nah, setelah kita buka pendaftaran, ruang inilah kemudian saya berharap PD Perjuangan bisa mengusung yang diusung ini kalau bisa. Nah, ini saya minta pada teman-teman komunikasi pada yang lain. Partai-partai bagaimana kalau kemudian potong kartu ini iso kan bumbu kosong. Oh iya, karena saya mau meringankan bebannya penyelenggara, bahwa penyelenggara pilkada itu ada KPPS, ada Panwas, ada PPK, macam-macam. Kan kenapa sulit-sulit? Teknokratis itu lebih ke teoritis, prosedural gitu ya. Nah, manakala itu dikenakan pada politik praktis itu prosedur itu menjadi nomor kesekian ya. Misalkan ini ya, secara teoritis dan historis, kalau Canarto bilang tadi setiap kandidat itu harus ditanya untuk membiayai saksinya, ya, itu mengingkari sejarah bagaimana PDI Perjuangan memenangkan pemilu tahun 99 sepeser pun itu saksi tidak dibayar, tapi pertumbuhan posko-posko PDI Perjuangan itu bagian dari gerakan sosial waktu itu. Nah, ini juga menjadi penanda kemunduran gerakan sosial manakala Cak Narto bilang lebih baik bumbung kosong. Itu sama sekali mengingkari itu. Saya sangat kecewa bagaimana namanya PDI Perjuangan itu muncul lahir dengan perjuangan yang begitu rupa, memeras keringat, memeras darah, sampai kemarin itu diperingati kuda tuli. Tapi kalau kemudian dapur kelembagaan kita itu berhitung 1 ditambah 1, 1 ditambah 3, katakanlah pada logika matematis yang materialistis, inilah yang membuat kesemrawutan, salah satunya kesemrawutan, logika saya ya, kesemrawutan dari rekom partai ini. Nah, ini pada giliran saya, pada perspektif saya memang kembali bahwa ini adalah pesta demokrasi, pesta ideologi, pesta visi, pesta mimpi yang kemudian itu diwujudkan dalam simbol kepemimpinan daerah. Ini lagi-lagi hari ini rasanya menjadi pesta ketua umum partai dan kroninya. Dalam istilah saya, janganlah masyarakat ini diberi bubur panas dalam detik-detik injury time, lalu muncul nama yang dimana nama itu kemudian tidak mampu dinilai gitu ya. Jangan-jangan nanti pada injury time rupanya kita dikecewakan dengan kandidat-kandidat yang tidak mewakili aspirasi masyarakat, yang tidak memiliki visi, yang hanya karena mahar misalkan. Kenapa masyarakat harus diberi ruang feedback, harus dihargai? Karena mau tidak mau, secara kalkulasi daerah ini yang tahu penyakitnya daerah adalah orang daerah. Yang tahu persoalan daerah ya orang daerah. Yang tahu siapa yang terbaik untuk memilih Lamongan ya DPC PDI, DPC PKB, DPC Gerindra. Tidak kemudian 99% dengan berbagai variabel itu ada di DPP. Saya kira idealitas itu sudah tidak ada lagi di partai hari ini. Bagaimana DPP memiliki kelapangan dada memberikan ruang yang besar bagi teman-teman daerah di DPC untuk memberi rekomendasi. Ada misalkan mestinya adalah DPC memberi pilihan berapa? Close choice lah, pilihan tertutup lah, 3 orang. Ya DPP harus memilih di antara 3 itu sebelum DPP mengeluarkan rekomendasi.
jelas ini ada 50-50 kekuatan gitu kan. Nah saya terus terang tidak pada ranah untuk mengkritisi DPC ya, karena DPC ini bagian dari korban menurut saya. DPC ini bagian dari korban. Pelakunya siapa pelaku? DPP, meskipun tidak boleh, maka tidak boleh ngomong DPP itu oknum-oknum di dalam DPP, karena hari-hari ini kan like and dislike yang beredar di Jakarta itu kan. Bisa saja misalkan, oh kemarin karena saya tidak punya hutang budi sama Pak Robai malah menyakiti keluarga saya, padahal itu hanya masalah keluarganya, itu dibawa ke DPP sana untuk tidak meloloskan Pak Robai. Faktanya kan subjektif itu kan yang beredar di pusat. Titik-titik subjektif itu. Oke deh, titik-titik subjektif like and dislike ya ada juga yang tebal dan tipis naik isi tas gitu kan. Partai saya anti mahar ya, berarti bahasa ini kan logikanya ada partai yang pakai mahar toh. Itu tadi, itu tentulah tidak dalam kapasitas, tidak boleh lah ditanyakan pada di depan gitu ya. Harus benar-benar isu ini kita pilih, maka kamu harus bisa melakukan kapitalisasi atau agregasi kekuatan, baik itu sumber daya orang, uang maupun perangkat yang lain. Jadi kalau dari Gerindra memang sejak awal tidak membuka ini Mas, tidak membuka seperti partai-partai yang lain, tidak secara terbuka kemudian silahkan bagi para putra bangsa untuk daftar di mau mencalonkan bupati, tidak memang. Jadi memang dari awal kita perintah dari awal itu adalah dilaksanakan rapat pimpinan cabang yang seperti yang kita laksanakan di Grand Mahkota itu, dan itu kemudian usulan dari bawah, usulan dari teman-teman PAC. Nah, pasca Rapimcap itu kemudian turunlah surat tugas. Jadi sebenarnya di Gerindra itu DPP memberikan ruang agar terjadi semacam usulan dari bawah melalui rapat pimpinan cabang itu. Baru kemudian setelah Rapimcap itu diusulkan nama Pak Yuronur Effendi waktu itu. Nah, Pak Yuronur Effendi pasca Rapimcap di Mahkota, kemudian turunlah surat tugas yang diserahkan di kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Nah, surat tugas itu isinya adalah agar Pak Yuronur mencari pasangan, karena Rapimcap itu sebenarnya merekomendasikan Pak Yuronur dengan kader Gerindra, dalam hal ini Gus Imam, untuk mendampingi. Cuman tidak harga mati karena Partai Gerindra tidak bisa mengusung sendiri kan. Jadi Partai Gerindra harus berkoalisi dengan partai yang lain, karena kami 6 kursi yang itu. Sehingga kemudian surat tugas itu turun ke Pak Yuronur, dan Pak Yuronur sesuai di surat tugas itu agar mencari pasangan dan mencari penambahan partai agar cukup untuk maju. Nah, setelah beberapa rekomendasi turun, P3 dan lain sebagainya itu ya, maka kemudian DPP Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Pak Yuronur, dan langsung sudah gandengan dengan Mas Dirham Akbar Aksara. Berarti sampai akrab dengan Cak Narto ini karena sudah klik Gerindra. Belum. Jadi sampai hari ini kami belum diundang secara resmi oleh Pak Yuronur partai-partai mana yang kemudian akan mengusung beliau dalam kontestasi 2024. Kami masih baru dari komunikasi personal saja, personal dengan Partai Golkar, dengan Partai P3, dengan Perindo, dengan beberapa partai. Berarti belum jelas, dengan Pak Dirham ini belum jelas? Sudah, jadi dengan Pak Dirhamnya sudah jelas. Cuman kami belum dikumpulkan, oh ini loh partai-partai pengusung kami nantinya. Nah ini memang belum dikumpulkan. Kayaknya masih nunggu ada beberapa parpol, mungkin nanti PDI Perjuangan atau parpol lain. Sehingga nanti kemudian kalau sudah full semuanya, baru kemudian kami di koalisi itu akan dikumpulkan. Kalau sampai saat ini belum dikumpulkan. Terus bagaimana dengan nasib korban ketua DPC Gerindra yang tidak? Kalau ketua DPC Partai Gerindra karena kemarin memang itu usulan, karena memang kami usulkan ya, dan kami menyadari bahwa ada beberapa hal yang memang karena kami tidak bisa memenuhi 10 kursi itu, sehingga kader tidak bisa berangkat sendiri kan begitu. Tapi ceritanya bagaimana kok sampai ada foto Kaji Gofur sama Pak Imam? Nah itu di luar kami. Jadi kalau foto Pak Haji Gofur itu adalah upaya mungkin dari teman-teman relawan Pak Prabowo yang di Lamongan ya, yang kita tahu itu memasangkan gitu. Kalau dari kami memang dari awal begini, perintahnya DPD itu
silakan ada kader, karena kami 6 kursi, silakan ada kader internal yang running dalam pilkada. Running dalam arti mulai dari pemanasan, pasang-pasang banner. Kalau yang pasang banner itu relawan-relawannya Gus Imam juga bersama kami. Yang foto sendiri itu dalam rangka untuk, karena kami partai bukan pemenang ya, partai yang bisa menaikkan kursi di Lamongan dengan 6 kursi dan dirasa cukup untuk mungkin koalisi dengan yang lain, maka kami melakukan running pilkada. Tapi kalau kemudian dengan Pak Kaji Gofur, kami belum pernah membahas itu. Jadi itu memang pure dinikahkan ya, dikawinkan oleh relawan. Berarti Yes itu nanti nyalonkan Gerindra nyalonkan Yes Bupati, PDIP nyalonkan Dirang Wakil Bupati. Kemungkinan begitu. Kalau sesuai dengan yang beredar di media sosial bahwa Mas Dirang ber-KTA PDI Perjuangan, dan insya Allah nanti akan disusul Pak Yuronur ber-KTA Gerindra. Jadi kami tidak pernah merasa menjadi korban DPP. Kami tegak lurus bahwa Pak Prabowo apa yang disampaikan oleh DPP itu yang pasti akan kami kerjakan, pasti akan kami laksanakan. Dari awal teman-teman silahkan mungkin ada kader apa yang running atau apa, tapi kemudian kalau DPD, DPP sudah clear bahwa yang direkomendasikan ini, maka itu yang akan kita jalankan. Dan kemarin saat surat tugas itu mungkin hilal sudah mulai tampak, karena surat tugas itu kalau kami di Gerindra tidak diberikan kepada kandidat yang lain, kepada, kalau mungkin ada parpol itu kan ngasih surat tugas itu kepada 1, 2 sama-sama diberi surat tugas. Kalau di Gerindra tidak, surat tugas itu diberikan 1 orang. Kalau kemudian 1 orang itu dirasa sudah mampu untuk budal, untuk berangkat, dan kemudian sudah dapat wakil bupatinya, maka DPP akan segera menurunkan. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Pak Haji Bayi ini dalam konteks lain gitu kan. Jadi kalau itu bagian dari proses yang kalau secara pribadi saya jalani, dan memang hari ini di teman-teman Gerindra kami yakinkan bahwa kami tidak pernah lepas dari yang namanya pesantren, salah satunya pesantren Sunan Derajat. Jadi kami tidak akan pernah berbeda track dengan yang disampaikan oleh Pak Yai Gofur. Maka waktu itu bagian dari ikhtiar mungkin ada 1-2 calon yang masuk ke Pak Yai Gofur, itu sebagian dari proses gitu ya. Tinggal nanti kliknya Yai Gofur ini titik akhirnya di mana gitu. Yang belum terjawab kader penuh kok gitu kan Pak itu. Nah, makanya kalau kader penuh kok lah sekarang yang sampai hari ini disampaikan oleh teman-teman yang semua yang disampaikan baik di media sosial maupun realita di lapangan, bahwa kita memilih ini sosok pemimpin yang kalau bagi saya, bagi kami di Gerindra ini yang dirasa mampu gitu. Track recordnya bagus, kemudian secara elektabilitas juga bagus, dan kita memang dari awal harus memberi kesempatan, karena memang pasca Covid kemarin memang ini harus ada kesempatan untuk menuntaskan gitu, untuk menuntaskan. Kalau kemudian berkaitan dengan kader IPNU, kader NU, saya rasa ini dalam konteks kamar yang lain gitu. Jadi dalam konteks kamar yang lain. Yang belum dijawab itu begini, di seluruh dunia itu pemimpin yang dicalonkan oleh partainya itu harus menguntungkan partainya. Tapi Gerindra untung tak dengan calon. Jadi begini, oleh opo. Jadi pasca kemudian Pak Mas Dirham mungkin ber-KTA PDI, kami juga konfirmasi kepada DPD Partai Gerindra bahwa Mas Dirham sudah ber-KTA PDIP. Maka kemudian jawabannya adalah besar kemungkinan, bahkan kami juga sudah terkonfirmasi bahwa nanti Pak Yuronur akan masuk ke Gerindra. Entah itu Pak Yuronurnya atau mungkin salah satu, bahkan mungkin keluarganya, mungkin anaknya atau yang, tapi besar kemungkinan Pak Yuronurnya akan berbaju Gerindra. Yang ngader aja gak milih gitu. Sing bagian ngader NU, jadi ketua juga pernah, tapi ora milih NU, Pak. Sehingga ya opo tokoh-tokohnya ya ora milih gitu. Abot opo nih, nek rakyat mungkin abot milih duit, nek pemimpin partai atau orang-orang partai mungkin abot mesti direkol, Pak. Tadi partai itu memilih Yes itu karena track recordnya jalan, ya begitulah.
mulus, ya tidak mulus, terus hanya banjir saja yang sudah teratasi. Mungkin itu bantuan alam juga, bukan track record dari hasil jeripaya beliau. Apakah itu yang dinamakan track record menjadi acuan untuk didukung lagi? Jadi sebelum dibacakan begini tadi. Anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan. Makanya saya sepakat dengan Mas Narto, tidak ada money politik. Itu adalah bagian dari biaya politik, karena pilkada juga tidak bisa menghindari. Misalnya saksi itu sudah harus, saksi, konsolidasi, kampanye, banner dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab siapa gitu kan ya. Nah, kalau partai dibebankan itu ya agak berat juga, karena kemarin juga sudah berdarah-darah partai dalam rangka konsultasi di Pileg Pilpres 2024 dan 2002 pilkada ini juga kebrutalan itu nampak. Sehingga saya sepakat bukan silang sekarang Mas, tapi saling silang dan memahami. Saling silang artinya apa? Partai sebelumnya yang mengusulkan ini ternyata disilang menjadi ini. Itu fakta. Ada partai politik di Kabupaten Lamongan yang sudah mengusulkan satu-satunya calon yang diusulkan, tetapi rekomendasinya berubah kok. Bukan itu, padahal DPC yang mengusulkan itu, tapi berubah. Ada juga calon partai karena melihat posisi elektabilitas calon yang agak berimbang, sehingga mengusulkan 2 calon. Itu ada A dan B, bahkan juga ada 3 calon. Selanjutnya nanti menunggu survei, menunggu kebijakan DPP dan sebagainya. Dan DPP juga bisa, sebagaimana aturan di beberapa partai, kami konfirmasi bahwa DPP bisa kok memutuskan di luar usulan DPC. DPC atau DPD tingkat kabupaten itu bisa kok mengusulkan di luar itu. Itu kan kebijakan dari DPP. Artinya apa? Kebijakan DPP itu juga kadang-kadang saya sepakat saling silang, Pak. Hampir proses rekomendasi yang saya tahu, yang saya alami itu bahwa hari ini nama ini muncul, tiba-tiba kecoret set, yang lain muncul juga, tiba-tiba muncul yang lain juga. Nah itu saya anggap bahwa proses dinamiknya luar biasa. Kalau di Lamongan dibanding dengan daerah-daerah yang lain, saya bisa ngambil kesimpulan dinamisnya luar biasa, dinamikanya luar biasa di Lamongan. Dan dinamika ini karena kondisi politik Lamongan yang sangat dinamis. Partai-partai yang lain saya lihat juga, mohon maaf Mas Narto dan Mas Fadli, agak seksi lah dalam posisi rekomendasi. Terus fenomena apa itu Mas Takin? Kok Kaji Gofur fotonya kadang dengan Mbak Roro, kadang dengan Pak Imam Mukhlisin, kadang dengan itu kan bagian dari cek ombak, Mas. Cek ombak bahwa partai kan juga butuh sosialisasi, mana yang diterima oleh publik, mana yang tidak. Itu saya pikir wajar. Sama dengan Pak Yurono. Awalnya juga tidak dirham kan, ada ini, tapi pada akhirnya mengerucut kepada Mas Dirham itu loh. PKB ini kan partai terbesar di Lamongan. Iya. Kenapa tidak PD sejak awal menentukan saya gandeng ini, calonnya ini? Kenapa ya? Itulah kehebatan PKB. Walaupun sudah menjadi partai pemenang pemilu dan golden ticket karena 12 kursi, tapi ke PKB ini bukan kami. Saya amati saja, bukan mewakili PKB. Saya lihat PKB masih mempertimbangkan bagaimana membangun Lamongan itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus merangkul seluruh pihak, seluruh partai untuk membangun Lamongan secara bersama-sama. Karena membangun Lamongan itu tidak hanya menjadi tugas satu partai, satu elemen, satu golongan saja, tapi bagaimana Lamongan itu milik kita bersama. Sehingga PKB sejak awal tetap mengusung Haji Gofur. Begitu, artinya bahwa ini wilayah kita. Nah, yang disampaikan oleh Pak Madi tadi, bahwa apa yang disampaikan, kenapa tidak membuka ruang demokrasi? Kita membuka ruang demokrasi, maka kemudian jangan dilarikan bahwa kita anti demokrasi, bukan.
yang disampaikan Pak Madi ini akan akademisi normatif. Ya tidak akan gaduh, makomnya beda nanti. Ini wilayah politik. Bagaimana saya senyum besok nusuk sampai dari belakang? Karena ini wilayah politik. Jika kita harus berhati-hati, ini contoh saja. Saya sayang sama Pak Madi. Iya. Artinya kita ini terjebak, jangan sampai terjebaknya karena pasangan calon. Begitu Pak. Oke. Hati-hati loh Pak. Saya putar di sini. Iya tuh. Saya putar di sini bahwa silang sengkarut yang dibuat tema ini adalah wilayah orang-orang yang frustasi dengan keberadaan. Ketika saya melihat beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, saya rasa partai yang ada di Lamongan ini kurang siap dan menyiapkan kader sendiri. Saya yakin, padahal mereka itu mampu untuk membuat kader. Setiap 3 bulan sekali mereka melakukan pendidikan kader. Tapi ini tidak terrealisasi dalam hal pilkada. Mereka terlalu bereforia sehingga mempertimbangkan plus dan minusnya. Entah itu plus minusnya buat siapa, saya tidak mau ngomong di sini. Yang jelas terimplementasi dari calon-calon yang ada pada saat ini, sehingga masyarakat itu membuat bingung. Lho partai ini kok koyo ngene sampai saiki durung duwe calon. Lho partai ini wingi publikasi no iki kok saiki ganti iki lah. Ya, tapi memang beberapa pernyataan yang tadi beredar itu ini tadi pagi atau tadi malam saya tulis ini memang mencerminkan itu. Pertama bahwa tapi sebelum itu saya harus sebagai akademisi dan mungkin bukan akademisi murni, saya berada di ruang civil society ya organization ya. Saya banyak aktif di lembaga swadaya masyarakat yang hari-hari saya sangat apresiasi terhadap jamaah seperti ini. Hari-hari bicara tentang keberdayaan masyarakat. Tapi manakala mendapatkan ya katakanlah tadi apakah zamannya tagline atau zamannya stigma ini dikatakan ini adalah kelompok frustasi. Oke, pada satu konteks kejadian di Lamongan yang juga diakui oleh Cak Mustaqim ini sangat dinamis lah, yang kata Cak Muslik tadi itu itu rumbuk lah, itu memang bisa membuat frustasi. Kalau masyarakat frustasi, saya kira ini menjadi problem titik nol lagi bangunan bahwa kita ini kan dikit-dikit itu ngomong bahwa oke lah percaya kepada pemerintah, percayalah kepada LSM, percayalah kepada DPR gitu ya, percayalah kepada partai politik. Itu hari-hari kita mesti gitu, membangun optimisme. Tapi manakala bahwa kita kena omongan dari Cak Narto ya, bukan orang PDI ini secara pribadi bilang ini adalah suara-suara orang frustasi. Saya kira itu harus saya ralat. Ini adalah suara-suara orang yang waras. Orang yang waras itu pertama bahwa kalau yang namanya berdirinya partai politik itu ada fungsi kaderisasi. Apa gunanya fungsi kaderisasi kata Jirobai tadi? Kalau kemudian kadernya yang sudah berjuang dari nol menduduki sebuah tampuk kepemimpinan ketua DPC misalkan, atau kemudian masuk ke lembaga legislatif untuk selangkah lagi menjadi pimpinan di daerah ini, kalah sama logika-logika yang saya tidak bisa jelaskan lah. Kalau saya sih logikanya silang sengkura tadi. Kalau ini dari perspektif orang waras menurut saya begitu. Nah, orang waras itu juga merisaukan hari ini bahwa demokrasi kita itu demokrasi yang gagal hari ini. Kenapa demokrasi gagal? Yang tahu penyakit, yang tahu apa yang diderita oleh seorang pasien itu bukan dokter. Dokter mesti nanya, loro opo sampean, opo sing dilarang. Dan itu dalam kategori yang sakit orang daerah. Yang tahu ya orang daerah. Yang tahu adalah Cak Narto, yang tahu adalah Cak Fadli, Cak Nur Salim. Bagaimana itu membahasakan menjadi problem solving dalam kepemimpinan daerah, bukan ditentukan oleh dalam tanda petik dinamika. Yang kalau dinamika itu bisa ditebak secara akademis gitu ya masih waras ya. Tapi kalau dinamika itu ujuk-ujuk nggak pernah terlihat di partai tertentu, ujuk-ujuk gara-gara
diusung oleh satu partai lalu kemudian dia dapat golden ticket menjadi anggota partai politik tertentu, itu juga luar biasa menyakitkan bagi masyarakat, yang sudah menyakitkan bagi kami yang sudah ngomong percayalah kepada partai, janganlah golput dan sebagainya, karena itu merupakan antitesa menghabisi idealitas demokrasi kita. Yang ketiga, logika bahwa beberapa partai politik itu kan jadi dibangun dengan basis pesantren, ada yang basis ideologis organisasi masyarakat. Tetapi organisasi masyarakat ini kemudian ditinggal begitu saja, tidak dihitung dalam percakapan di DPP. Berapa ratusan berapa ratusan pemilih yang kemudian hanya jomblo. Oh, rupanya aku milih kemarin itu tentulah ingin dipimpin oleh orang yang berwarna sesuai dengan dirinya. Tapi hari ini dibuat penasaran gitu ya. Padahal ya tak kira ya orang-orang Jakarta itu ya tidak kalah pinternya lah, bisa mengundang berbagai analis, bisa mengundang berbagai surveyor untuk segera ngeboti satu saja, ngeboti marwah kedaulatan pemilih. Pemilih ini sudah milih saya, sudah percaya kepada parpol saya dengan dilambangkan oleh berapa kursi di DPR RI, DPR di provinsi, DPR di kabupaten. Dihargailah, pemilih ini menunggu untuk kejelasan keputusan saya, tidak kemudian digantung dengan kata-kata dinamis sekali ini perkembangannya. Nah, kalau dinamis sekali perkembangannya, kami tadi saya kira sudah cukup ditangkap oleh teman-teman bahwa janganlah rakyat ini, ayolah yang bagi yang waras ini ayo diajak waras juga, jangan kemudian blame the victim itu kayak logika orang diperkosa itu, yang disalahkan itu ya gara-gara kamu yang pakaiannya minim, auratmu terbuka, itu kan blame the victim. Padahal siapa sih yang mau diperkosa? Rakyat juga begitu, janganlah menyalahkan keluguan rakyat, kepolosan rakyat hari ini dengan berbagai pertimbangan yang tentu secara akademis saya bisa bertanggungjawabkan. Tidak hanya persoalan dinamika politik ketokohan seseorang atau tidak, mesti ada variabel-variabel yang lain yang itu di luar nalar rakyat dan tidak menguntungkan rakyat. Apakah itu biaya politik atau biaya lobbying dan sebagainya. Kalau memang tanpa itu, saya kira sudah jelas kok, ada sekian survei, ada penjaringan aspirasi, ada koridor partai yang tidak kemudian mengingkari apa yang diinginkan oleh rakyat. Yang terakhir, saya meramalkan kalau kemudian sampai Agustus ini dinamikanya masih semrawut seperti ini, akan muncul bumbung kosong. Nah, kalau bumbung kosong itu bukan hanya apa kata tetangga kalau Lamongan ini, apa kata dunia gitu loh. Tokoh rektor UNER itu ya orang Lamongan, kementerian banyak orang Lamongan, tapi melihat daerahnya sendiri, seabrek intelektual yang hadir di sini ini, kok bisa tidak ada satu orang pun yang kemudian bisa menandingi satu tokoh misalkan begitu. Ya jangan sampai lah. Itu kemunduran luar biasa dari betapa ya sia-sialah kita ini ngomongin representasi di ormas, representasi di parpol, tapi kemudian begitu saja dengan dalih peraturan perundang-undangan yang harus mendapatkan rekop DPP, dengan dalih dinamika politik. Dan rakyat sudah tahu, sudah tidak menjadi rahasia umum, ada variabel-variabel, faktor-faktor yang itu tolong direcovery, diberi tolonglah di dugaan masyarakat itu dientahkan gitu ya, dengan cuil idealisme bahwa ayolah berdiri di tataran yang normatif. Pertimbangan-pertimbangan bahwa ini sudah merintis dari nol, dari ketua ranting sampai ketua MWC sampai ketua DPC, ya itu harus menjadi variabel gitu loh. Jangan kemudian sekedar dinamis lalu kemudian jeglek, ada yang tidak diketahui oleh pemilihnya, tidak diketahui oleh partainya, ujuk-ujuk diberi kodung partai tertentu. Itu yang mengecewakan bagi kader-kader di bawahnya ya. Kalau normatif itu masih disisakan, Cak Narto, normatif itu masih disisakan.
saya kira akan muncul kader-kader di partai itu yang ya Pak Fadli ini 1000 lagi lah di Lamongan ini karakter-karakter anak muda yang berani masuk. Ketika masuk itu kan kalau kan kemudian ada pelajaran, alah ngapain harus masuk partai, nanti saya kaya dulu nanti juga akan mendapatkan KTA. Hal seperti itu kan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi partai politik gitu kan ya. Terus terang itu Narto, kalau misalkan ini sebagai orang-orang yang frustasi, ya melihat darurat bahwa pembunuhan demokrasi di daerah ini diambang 1 minggu ke depan. Oke. Yang dilakukan oleh institusi pusat DPP. Itu kalau DPP masih menyisakan pertimbangan-pertimbangan normal sebagai kembali ke khitos sebuah partai, maka dia akan kembali tanya kepada orang paling di bawahnya, tanya kepada ranting MBC dan sebagainya. Ini kan tersandra ya. Kalau misalkan ketuanya Gerindra, ya misalkan ya ketuanya PKB, ketuanya PDI usul, Bapak Ibu Ketua, tolong dong kami ini dituruti lah, karena ini sudah suara dari bawah. Ada itu teman-teman yang komunitas apa yang notabene itu adalah simpatisan dari partai kita itu sudah masang banner ketua kita digandengkan ketua yang ini. Itu kan maksud saya itu persoalannya kan dilemanya kan di situ. Siapa lo? Besok SK pemberhentian. Itu kan seperti itu kan saya kira ya marilah kita lawan. Bukan pada tataran bela nih partai tertentu, tapi ini kita lawan dalam satu perlawanan sistem pemilihan yang dirusak, yang kemudian sistemnya benar tapi implementasinya dirusak dan kemudian malah memundurkan ke titik nol demokrasi kita, demokrasi yang sangat prosedural, demokrasi yang sangat materialistis gitu. Ya maklumi lah kalau rakyat kita berangkat ke TPS itu harus kemudian diberi uang pengganti untuk berangkat ke TPS karena mereka memang kebutuhannya itu perut ke bawah. Tapi ini pengurus-pengurus partai apalagi yang di DPP itu kan mestinya pada titik itu kan sudah selesai kan. Apa sih yang mereka cari kecuali kepada visi yang benar dengan terhadap partai politik. Nah, logika saya ini mudah-mudahan mampu menyeimbangi destruksi yang di bawah ini diimbangi dengan konstruksi yang di atas gitu ya. Jangan kemudian destruksi yang di bawah ini malah diperparah oleh destruksi yang di atas. Saya khawatir lagi-lagi kan tidak ada jaminan Pak Fadli ini Gerindra terus. Kalau kemudian misalkan ini ya kader yang potensial, Canarto kader yang potensial, kemudian dikecewakan dengan implementasi sistem yang rusak itu kan bisa saja meloncat dan itu kan sudah terbukti. Hari ini bajunya biru, besok bajunya merah. Destruksi di bawah tidak mampu ditegakkan di atas. Idealnya apa? Yang jadi calon itu Pak Gofur. PDI juga idealnya yang jadi calon Pak Husein. Gerindra idealnya yang jadi calon tawakil, entah itu karena jumlah kursi, itu idealnya ketua partai. Itu baru kaderisasi yang dikatakan Pak Muflik, demokrasi yang dikatakan Pak Madlan, itu jalan. Tapi ya SDM-nya ada dan sudah. Kurang apa umpamanya Pak Gofur? Kurang apa Pak Husein? Kurang apa Pak Imam Muhsin? Nah, kalau mengatakan demokrasi gagal, pengkaderan gagal, kalau saya mengatakan demokrasi brutal. Brutal ini. Karena orang nggak partainya kok dicalonkan. Terus ngomong gaule apa-apa, kene ru kabeh Pak, koyo entut iki Pak. Kesimpulannya bahwa PD Perjuangan insya Allah ngusung paslon. Ya, ngusung paslon. Karena kita tidak bisa ngusung, hanya pendukung nanti. Ketika kita nggak bisa melakukan koalisi dengan yang lain, itu Pak. Pelanggaran. Nantikan paslon PD Perjuangan akan launching deklarasi. Mbombe kowe to lagi. Oke, terima kasih. Nah, Partai
Gerindra dalam pilkada ini saya rasa clear rekomendasi nomor 071147 kalau tidak salah itu ya. Itu memang masih bisa dievaluasi kan. Jadi klausul nomor 4 itu masih bisa dievaluasi apabila memang tidak bisa melengkapi persyaratan 10 kursi. Itu memang masih bisa dievaluasi. Artinya kok kalau kemudian rekomendasinya Partai Gerindra yang sudah turun kepada Pak Yunur dan Mas Dirham ini kok kemudian menjelang hari H ternyata Pak Yunur tidak dapat tambahan kursi karena hanya 6 didukung oleh Gerindra, maka Gerindra akan mengevaluasi ini. Jadi tapi bunyinya 07 Rekom 071147 yang sudah ditandatangani oleh ketua umum kami yang presiden terpilih ini. Nah, ini sudah jelas, clear, tapi memang ada klausul ini. Karena memang yaitu tadi Partai Gerindra hanya 6 kursi, masih butuh 4 kursi. Tapi kalau lihat dinamika hari ini maka Pak Yurono sudah bisa berangkat. Kalau melihat dinamikanya ya, apalagi nanti kalau Cak Narto bergabung juga malah.